Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Temanya tentang arsitektur Renaissance, Baroque, dan Rokoko. Bila dilihat sekilas, bentuk dari tiga arsitektur ini sangat mirip, tapi ternyata mereka berasal dari fase tahun yang berbeda, juga memiliki ciri-ciri yang sedikit berbeda. Jadi Renaissance ini dimulai di Italia, di mana pada tahun 1300-an orang tuh mulai mengalami kebosanan dan kemunduran terhadap kebudayaan juga masa keemasan Romawi. Ya. Nah kemudian pada zaman Renaissance ini orang menganggap bahwa masa itu adalah dasar perubahan bagi manusia. Untuk sosial masyarakat di masa arsitektur Renaissance, mereka terbanyakan merupakan kalangan kosmopolitan, tidak homogen, ya, jadi banyak status sosialnya, kemudian juga pandangan politiknya sudah mulai berbeda-beda. Kemudian di sana juga mulai adanya persaingan yang majemuk antara kelompok ekonomi dan sosial, ya. Mulai ada masa bourgeois seperti itu. Ya, untuk keagamaan, paham ini tuh memiliki pemahaman terhadap agama yang sangat mendalam gitu ya. Jadi mereka tapi tetap mikirnya tuh agama dengan istilah ketuhanan dengan duniawi itu harus bisa seimbang gitu ya. Jadi untuk agama mereka taat, tapi untuk masalah duniawi juga mereka merupakan masyarakat yang praktis dan berambisi. Kemudian untuk karakteristik arsitektur, proporsi yang harmoni menguasai perhatian arsitek pada masa tersebut, di mana suatu bangunan tuh biasanya diukur dari hitungan 321, perbandingan 321. Ya, jadi teorinya Pythagoras ya, bentuknya simetris. Oke, selain itu, untuk seni, teknologi, dan arsitektur, di sana terdapat perbandingan dari bentuk yang keseluruhannya biasanya simetris, kemudian menaranya lebih sederhana dengan bentuk yang maupun jumlahnya juga, kemudian skyline-nya horizontal, atapnya pada setengah lingkaran ya, kemudian tapi tanpa ring atau rusuk sehingga ketebalannya sama. Kesan kekokohan Romawi mulai ditonjolkan kembali. Kemudian pedoman klasik ya untuk Yunani dan Romawi juga diperlakukan kembali dan distandarkan menurut pemikiran humanis. Nah, fase Renaissance itu sendiri ada High Renaissance dan ada Quartocento, ya, kemudian dan ada Mannerisme. Nanti kalian bisa baca. Kemudian untuk karakteristik arsitektur Renaissance, biasanya bangunan gereja ya. Kemudian juga dilihat dari rencananya ada 10 karakteristiknya. Kemudian dari fasad bentuknya seperti kayak gini ya biasanya kalau Renaissance gitu. Kemudian kolom-kolom dan pilaster mengadopsi kembali kolom Yunani dan Romawi. Kemudian lengkungan, langit-langit, pintu, jendela ya biasanya jendelanya jendela lengkung. Kemudian dinding, details dan juga kubah. Ya. Kemudian untuk langgam Renaissance ini di benua Eropa memiliki variasi yang dipengaruhi oleh tradisi, iklim, dan bahan bangunan di tiap negara. Pada umumnya bangunan-bangunan yang menerapkan langgam Renaissance tersebut memiliki fungsi keagamaan seperti gereja, kapel, istana, rumah pendeta, maupun rumah saudagar. Kemudian kalau ini ada ciri-ciri yang menonjol, penerapan konsep simetris, kemudian penggunaan bahan dari batu marmer, elemen dekoratif, dinding ruang dalam dan langit-langit biasanya dikasih lukisan stuko, perpaduan patung dengan detail arsitektur, kemudian deretan kolom silindris, kemudian juga adanya garis-garis horizontal dan elemen busur, serta atapnya gitu biasanya dihiasi oleh ornamen. Nanti kalian
bisa lihat. Kemudian untuk selanjutnya di Barokyo, jadi Barokyo ini ada Barokyo awal, tinggi, dan akhir. Jadi ada sedikit perubahan dari Renaissance ke Barokyo atau biasa juga disebut Barok. Ya. Nah, Barokyo era dimulai di abad ke-16 di Roma, Italia, dan menyebar sebagian besar ke Eropa. Gaya ini hampir mirip dengan Renaissance tadi ya. Kemudian ciri khasnya tiang dan kubah besar yang berani, bagian tengah lebih besar, kemudian fragmentari atau elemen arsitektur yang sengaja tidak lengkap, permainan volume dan void, penggunaan cahaya, penggunaan warna dan ornamen, lukisan dinding, langit-langit, fasad eksternal yang ditandai dengan transisi tengah yang dramatis. Kemudian aspek penting dari era Barokyo ini adalah banyak seniman-seniman arsitektur pada masa itu, ya baik dari Italia maupun dari Prancis. Nah, kemudian masuk ke Rokoko. Rokoko adalah bagian dari Barokyo, ya, jadi penyempurnaan dari Barokyo. Ini bentuknya biasanya seperti ini. Kemudian contoh-contohnya ada kebanyakan di Italia, ya, penuh dengan ornamen. Kemudian ini adalah arsitek-arsitek terkemuka dan karya-karya di era Barokyo di Italia. Ya. Jadi kalian bisa baca ya untuk itu. Oke, saya rasa cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.